ketika inya asing memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sama halnya mengenalkan wajah-wajah pian di hadapan Rasulullah. Anak pian kata juga salawat itu mengenalkan wajah pian di hadapan Rasulullah. Jadi anak pian mau jam 11 nyebulik majelis jangan ditangati, mau jam 12, mau jam 1, jam 3 atau sampai subuh jangan pernah ditangati. Kenapa? Dengan berkat salawat yang ia baca, ia mengenalkan wajah pian di hadapan Rasulullah. Paling di rumah apa dijual dan digawinya, baiknya tulang ke majelis kayak anak ulun di rumah batangan malaman apa yang digawinya kada ada apa-apa, baik dibawa ke majelis. Yang digawi itu apa? Pokola mochi bio komida tuh jadinya itu aja digawinya dia malam, jadi dibawa ke majelis. Dibawa ke majelis sama halnya anak-anak yang mengenalkan wajah-wajah dia di hadapan Rasulullah. Itu mantranya. Pokola koci bio komida. Tempaknya adiknya terapa. Jam 2 malam kada guringan lagi, ulun ubah lagunya. Di kaca-kaca ada bajunya julun guringan inya. Jarang kulitatnya pulang pada makan. Nah, intinya apa? Intinya bilanya anak kita ketujuh ke majelis jangan pernah ditangati. Nah, setelah ini akan dilanjutkan oleh orang tua kita Al Habib Mustafa Al Mutahhar, kurang lebih 5 menit. Nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz Fajri. Habis itu Sayyid Muhammad Raqi, Ustaz Fatur Rahman, Ustaz Fik, dan ditutup nantinya oleh Sayyid Ali Balges. Kepada sidin seberataan kita persilahkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi abraza fi rabi'il awwal tal'ata kamal al-hidayah fi falak as-su'ud wa azhara ma kana mahjuban ladayhi bi afdali hadin wa akmal shari'in wa ashraf mawdu' وفضل ذاك الشهر بميلاد نبيه وبعثه إلى كافة الخلق من حمر وبيض وسود. أحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمته وخصنا بهذا النبي المحمود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له شهادة أبرمت بها كل مشرك أو جحود. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المجتبى الخعابد وأهدمته من أشرف الكبائر نسبا ومن أفضل الآباء والجدود. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين استقاموا من يومنا هذا إلى يوم الشهود. أما بعد، حضرة المحترمين جميع الحضارة الكرام وسائر الأساتذة النجباء بالخصوص الحبيب عمر bin Luqman Hasani dan seluruh keluarga, seluruh guru-guru dan orang-orang tua kita yang kita hormati, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya tanpa henti, tanpa bosan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik malam ini Allah masih alurkan tanpa bosan pula. Dia berikan kepada kita anugerah yang bermacam, Dia berikan kepada kita karunia yang beragam, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengan itu kita bisa di sini tanpa kesempatan serta kesehatan yang tersentral dari keimanan kepada Allah. Tak mungkin siapapun dia akan sampai di sini, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat semoga tetap terhaturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliau kita mengerti arti persaudaraan, yang karena ajakan beliau kita memiliki asa serta harapan jangka pendek dan jangka panjang di akhirat. Alhamdulillah, suatu ketika seorang malaikat duduk bersama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau mengatakan, "Ya Habibi Muhammad, inni ra'aitu Malik yajlis bis-sarir wa hawluhu alf wa hawluhu 70,000 Malik, kullu ma tanaffas yakun malikun jadid." Wahai baginda, bab salawat, barusan kita baca untayan salawat, untayan manaqib baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelahiran baginda suci ini tak hanya menyebutkan para penduduk di bumi, tetapi lahirnya manusia ini juga menyedot perhatian serta atensi dari malaikat yang di sama. Aktivitas samawi terhenti di saat itu, sesuai yang kita baca sebagaimana dikatakan, wa alsiyatul malaika bitabshir lil alamin ta'ish. Subhanallah. Sampai dikatakan wa barasa hamidul mahmud mu'inan lillahi wa ta'zim sujud. Aktivitas samawi di saat sang baginda lahir sallallahu alaihi wasallam lahir, di saat itu malaikat terfokus ke bumi yang sederhana, di rumah yang kecil sederhana, rumah Sayyidah Aminah dalam kelahiran baginda suci tersebut. Nah, lahirnya baginda suci sallallahu alaihi wasallam membuat semua bahagia, semua gembira, girang. Setelah beliau dewasa, malaikat menceritakan apa yang ia lihat di saat beliau menemani Rasulullah di saat Mi'raj. Sang malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah, waktu itu kulihat, inni ra'aitu malikan kullama yajlis 'ala sarir." Di saat itu si malaikat tadi yang ia duduk di atas singgasana istimewa, ia dikelilingi para bodyguard, ia dikelilingi para panglima. Di saat itu ia terhormat. Namun wahai sang baginda, saat ini inni ra'aitul an, saat ini kulihat dia terdeportasi, terisolir sendiri di dalam kesendiriannya. Ia menangis, munkasiratul janah wa bakia. Ia dalam keadaan terasing, patah sayapnya, dan ia senantiasa menangis. Faqarrabtu ilaihi, wahai baginda, ku dekati dia dan kutanya, "Majarun, apa dosamu wahai malaikat? Dulu kau mulia, kok sepertinya saat ini kau terhina. Dulu kau sepertinya terhormat, kau dikelilingi bodyguard." Bayangkan, bodyguard yang ngelilingin itu malaikat lagi di atas singgasana, dikelilingi 70.000 malaikat, yang setiap malaikat tersebut bernafas, yakun malikun jadid, dia menjadi malaikat yang baru setiap nafas. Saking terhormatnya si malaikat tersebut. Kalau itu tetapi wahai baginda, tak lagi seperti itu. Kulihat dia saat ini berada di gedung atau di gunung yang terpencil, terisolir. Ia di sana kering kerontang, patah sayapnya dan menangis. Maka saya bertanya wahai baginda kepada dia, apa yang membuatmu seperti ini wahai malaikat? Majar, apa dosa? Si malaikat menjawab, Jibril, qarrabatni atashfa'ni, kau mendekati aku, apakah engkau mau membantu aku? Aku seperti ini, kau tahu wahai Jibril? Ya, saya mau tahu sekali apa yang membuat kamu seperti ini. Akhirnya menyerah. Si malaikat tadi yang munkasiratul janah wa bakia, yang patah sayapnya tadi, akhirnya mengatakan, wahai Jibril, di saat itu kupintakan dia, wahai baginda, aku minta sama Allah, ya Allah, ampunilah si malaikat tadi, ampunilah dia, terhormat kok sekarang yang seperti terlaknat, ampuni dia ya Allah. Istaghfartullah Allah, kupinta dia ampunan dari Allah. Allah menjawab berulang kali, sampai kapan? Hatta yusalli ala habibi Muhammad, sampai wahai Jibril, sampai ia bersolawat kepada kekasihku Nabi Muhammad. Kita diajarin adimis salat ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bila taraddudi, a'malna bainal qabuli wal intihab ila salat ala Nabi. Semua amal perbuatan kebaikan kebajikan manusia tergantung ikhlas tidaknya, tergantung rukun wajibnya, semua kecuali salawat itu pasti sampai. Nah si malaikat tadi kata Allah, tidak wahai Jibril, sampai ia bersalawat kepada kekasihku Muhammad. Terus saking kepo
pokoknya tuh malaikat Jibril maksudnya pengen tahu. Terus apa dosamu? Kalaulah seperti ini, apa dosamu? Sampai kau seperti itu, apa dosanya? Salahmu apa? Akhirnya apa? Dijelaskan sama si malaikat tadi, hina ma marra amanin nabi ma kuntu lahu muhtarima. Di saat aku melintasi, di saat baginda Nabi melintasi para imam, para anbiya, para arwah saleh hendak mengimami di saat Isra Mi'raj, aku tetap duduk di atas singgasanaku. Aku tetap tak berdiri memberikan ekspresi hormat kepada sang baginda, karena gue nggak berdiri, gue diazab sama Allah sebagaimana yang kau lihat saat ini. Pertanyaannya, kalau malaikat saja dari cahaya bisa mendapatkan sanksi yang sedemikian rupa, bagaimana kita manusia yang bermula dari sperma dan tak memiliki apa-apa? Semoga dengan sholawat, dengan berkat maulid, semakin kita mengupgrade jiwa kita, memperbaiki hari-hari kita, karena taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terbuka, dan Allah senang orang yang taubat kepadanya melebihi min al-dhama'il wal wa min al-hakim al-wal wa min al-dhalim al-wajib. Allah lallahu afrah, sungguhnya Allah lebih senang, lebih senangnya orang yang mandul ketika ia mendapatkan berita bahwa ia akan memiliki anak, melebihi kebahagiaan ketika orang yang dahaga memerlukan air di tengah padang pasir, melebihi kebahagiaan orang yang tersesat tiba-tiba dia mendapatkan jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر. وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة، فعما كل الخلق بالدلالة وأشرك المناهج الكمال، فكله أتى هدى ورحمة وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال، وأطلق حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تقف أمته فتونا بل عصموا في الجمع الضلال. نبي عظيم خلقه خلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله. حضرة المحترمين, para habaib dan para syaraif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus sahibul majlis wa sahibul bait wa sahibul haja Al-Habib Umar bin Luqman Al-Hasani, dan segenap para keluarga besar Al-Hasani dan keluarga beliau sekalian. Dan tadi juga ada Al-Habib Mustafa Al-Khirid guru kita. Kita doakan para habaib kita dan yang lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu nama beliau, karena ulun cuma dikasih 5 menit. Ini kalau menyebutkan nama para habaib 3 menit habis sudah waktu. Mau ngomong apa lu? Nah, langsung aja intinya. Kita doakan para habaib kita, para guru kita, ini para santri-santri yang ada di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau semuanya, sehat walafiat, dan mudah-mudahan yang ada di depan kita daripada kubur ini diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi rahmat di dalam kuburnya, disampaikan segala pahala yang kita duduk di sini, dan mudah-mudahan semua yang hadir daripada laki-laki maupun perempuan dikabulkan hajat kita dunia dan akhirat, dan tidaklah kita keluar dari majlis maulid, dari majlis zikir kepada Allah sallallahu alaihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali
kecuali kita pulang dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita pulang di dalam hati kita daripada kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad telah dipenuhi dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi barusan kita dengar daripada kalam guru kita Habib Mustafa Al-Mutahhar, kata beliau ini kita tidak bakal hadir di majlis semacam ini kalau tidak karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang semacam itu. Karena kita semua yang hadir di sini, baik dia perempuan maupun laki-laki, baik dia tua maupun muda, baik disengaja ataupun datangnya tidak disengaja, itu semua atas undangan dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan dalam sebuah hikmahnya, innama yartabituna bi syai'in man ya'rifu qadrahu. Hanya saja orang yang mencintai dan menyukai akan sesuatu yang mulia itu adalah orang yang tahu betul kadar dan kedudukan dan mahalnya akan sesuatu tersebut. Bahkan dia contohkan, walau badartal yaqut bainal ba'iri wal ghanam lakana asy-sya'iru ahabbu ilayhi. Seandainya di depan kita ini bukan sampean contoh, depan kita sekitar kita ini ada onta, ada sapi, ada kambing. Itu kita suruh pilih, kita kasih 2 karung yang isinya berbeda. 1 karung isinya rumput, 1 karung lagi isinya emas dan perak. Nah, itu kita suruh, kita berikan kepada mereka para binatang tersebut. Tahu nggak apa yang mereka pilih? Kira-kira mereka milih emas apa rumput? Rumput. Mereka bakal milih rumput karena menurut mereka rumput adalah sesuatu yang paling mereka butuhkan. Rumput adalah segala-galanya bagi mereka. Berbeda kalau mereka milih emas, itu hati-hati. Kalau ada kambing yang malah milih emas bukan rumput, itu jangan-jangan wanita jadi-jadian diikutin kambing. Itu kambing tahu yang paling penting adalah rumput, bukan emas. Namun begitulah contohnya bagi orang yang mengenal akan kadar sesuatu, mengenal akan kemuliaan sesuatu, maka mereka pun akan berbondong-bondong memperjuangkan sesuatu tersebut. Dan kita duduk di sini karena kita kenal akan kadar siapa yang kita sekarang agungkan. Kita duduk di sini karena kita tahu siapa yang paling pantas dan yang paling wajib bagi kehidupan kita untuk kita ikuti dan kita sebut-sebut. Tidak lain kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini kita masih berada di dalam hawa-hawa atau cuaca cinta, cuaca mahabbah dan syauq kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutannya tidak hanya terbatas di bulan Rabiul Awal yang kita kenal dengan bulan Maulid. Akan tetapi sebutan, pujian, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baqiyah mustamirah, selalu langgam dan berkesinambungan sampai hari kiamat. Bukan hanya terbatas pada Rabiul Awal yang ada di dalamnya hanya 30 hari. Karena kemuliaan Nabi Muhammad tidak ada batasnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa ala tafannuni wasifihi wasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusafi. Sekalipun seluruh umat manusia yang di dunia membuat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka habiskan umurnya untuk salawat kepada Rasulullah. Mereka habiskan penanya hanya untuk mengubah syair, mengubah pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis umur orang tersebut, bahkan habis umur sedunia ini, maka kemuliaan dan keindahan Rasulullah tidak akan pernah habis untuk diceritakan. Bahkan Habib Ali Habsyi yang tadi kita baca maulid beliau, begitu luar biasa pujian beliau kepada Nabi Muhammad. Beliau mengakui akan pujian beliau. Kata beliau apa? Min aina yu'ridu miqwali an hadratin an madhiha qad kallat kullu lisani. Dari mana? Seberapa pujianku ini, kata Habib Ali Habsyi. Padahal pujian beliau begitu luar biasa, tapi beliau mengakui tidak ada bandingannya dengan pujian Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran ketika Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua lisan, semua tangan bungkam untuk bisa mengungkap dan menyingkap akan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, bulan Rabiul Awal telah kita lalui dengan penuh dengan kecintaan. Bulan Rabiul Awal telah kita lalui dengan penuh lisan kita basah dengan salawat Nabi Muhammad
sangat disayangkan bulan tersebut telah kita lalui seminggu yang lewat. Akan tetapi dari bulan kemarin yang kita penuhi isi dengan sholawat dan hadir di perayaan-perayaan maulid, apa pengaruh maulid tersebut di dalam jiwa kita? Apa pengaruh maulid tersebut di dalam rumah tangga kita? Apa pengaruh maulid tersebut terhadap anak dan keluarga kita? Apakah pengaruh maulid tersebut telah merubah keadaan rumah kita? Apakah keadaan maulid tersebut telah berubah akan sikap dan akhlak istri dan anak-anak kita? Sungguh celaka orang yang kemarin sempat ketemu dengan maulid, diberikan umur panjang dan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan dan mengobati kerinduan dan menambah cinta kepada Nabi Muhammad. Namun dia keluar dari bulan Rabiul Awal, dia keluar dari bulan cinta kepada Rasulullah, tapi hatinya masih gelap dan masih terhijab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Pak, diceritakan dahulu Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, salah satu muadzinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang begitu mencintai Nabi Muhammad dengan cinta yang luar biasa. Sehingga di dalam riwayat itu beliau keluar hijrah dari kota Madinah menuju kota Syam, pindah rumah. Kenapa? Karena setiap momentum, setiap tempat, setiap jalan yang mana ketika Nabi Muhammad telah wafat, itu Sayyidina Bilal kalau keluar Madinah enggak kuat Bu, enggak kuat Pak, nangis. Kenapa? Ingat dengan Nabi Muhammad, ingat dengan sebuah kenangan indahnya bersama Rasulullah, dan akhirnya beliau memutuskan untuk pindah dan hijrah ke kota Syam. Berapa tahun lewat beliau tinggal di kota Syam sampai akhirnya beliau bermimpi ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mimpi, kata Nabi Muhammad, "Ala tazuruna ya Bilal, apakah engkau tidak ziarah kepadaku wahai Bilal? Nah, berapa lama kau sudah tinggalkan kota Madinah? Kau sudah lupa dengan aku," kata Nabi. Itu Sayyidina Bilal langsung bangun di tengah malam tersebut dan pecah tangisan Sayyidina Bilal. Itu istrinya bingung, "Ada apa dengan kau wahai suamiku?" Kata Bilal, "Malam tadi barusan aku mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Besok Sayyidina Bilal persiapkan perbekalannya, siapkan akan kendaraannya, dia ingin ziarah untuk hijrah ke kota Madinah Rasul, untuk bertemu dan ziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengobati akan rasa rindu yang begitu dalam.